Bapak Ibu, selama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada siang hari ini saya memberikan tema, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bangkit menjadi terang, yang diambil dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Kalau bahasa umum dipakai ini, terang ini menyala abangku dan bersinar bosku. Amin. Haleluya. Karena berbicara soal terang. Kalau berbicara soal terang berarti berbicara menyala. Bersinar juga adalah terang. Maka oleh sebab itu bangkitlah menjadi terang. Artinya menyala abangku dan bersinar bosku. Kita baca dalam firman Allah. Dalam Kejadian ayat Yesaya pasal 60 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Kalau bahasanya imannya pada anak, Fauso ya muhaga rauge. Noa saso hagamo adre. No humaga yawau lakemi lo malangi. Hijasa no to balu so gemi-gemi dana basibongi jobaluge so iniha. Ba yawame ban humaga Yehova balakeminia jito ele yawau. Bapak sahabat dikatakan sini. Hehe maho parsinondang maho ai naroma panondangmu jala hamuliaum ni Jehova binsar di atasmu ai idama haholomon do mangkungkupi tanoon jala hagolapon akabangso alai na binsar nema Jehova di atasmu jala marsinondang hamuliaona di atasmu. Bapak Saudara, saya bingung semalam karena pakai atasmu. Biasanya kalau bahasa Batak atas itu ginjang, tapi bahasa Bible adalah dipakai atasmu. Bapak Saudara, saya kurang tahu entah bisa diterjemahkan dia atau nggak bisa diterjemahkan, tapi bahasa Batak saya cek semua, dia pakai ayat ini adalah pakai atasmu, ya. Padahal ginjang sebenarnya ya, ginjang niroha. Baik, saya kembali kepada tema daripada firman Allah, Bapak Ibu Saudara, adalah bangkitlah menjadi terang. Kata bangkit, Bapak Ibu Saudara, adalah saya memberikan sebuah foto yang bisa dikatakan adalah semangat yang tidak punya beban, yang tidak punya masalah. Dia berkata menghadap di tepi laut dan menghadap kepada Tuhan. Dia berkata, aku sudah bebas dan tidak punya beban, Bapak Ibu Saudara. Ini artinya, Bapak Saudara, adalah kata bangkit dan semangat. Tapi kalau wanita berfoto membelakangi kamera menghadap laut dan membelakangi kamera Bapak Saudara, adalah orang berilmu berkata itu wanita itu masih belum punya pacar, jomblo. Tuh. Makanya kalau ada cewek kadang menghadap dia di laut, dia berfoto begini di belakang kamera, itu menandakan dia lagi jomblo. Itu orang berilmu, Bapak Saudara, betul itu. Orang yang berilmu, tapi ini bukan membelakangnya, tapi sedang menghadap kepada Tuhan bahwa dia berkata, aku adalah semangat. Kita lihat, mengapa kita harus menjadikan terang? Mengapa kita harus menjadikan diri kita itu adalah menjadi terang? Kita lihat satu, bahwa semua manusia hidup dalam kegelapan dan sampai menutupi bumi. Ayatnya yang kedua berkata bahwa bumi ini sudah ditutupi dengan kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangso-bangso, Bapak Saudara, bangso toga basir. Menutupi kekelaman. Kita lihat, Bapak Saudara, bahwa sebelum kita menerima Yesus, kita adalah hamba dosa. Kita melihat bahwa berbeda dengan laki-laki yang di bawah ini,
dengan perempuan itu. Perempuan itu begitu segar, begitu apa saudara, begitu semangatnya dia berselfie, sedangkan yang di bawah ini berselfie sedang memikul dosa. Lebih besar pundaknya, yang lebih besar bebannya daripada dirinya, Bapak Ibu. Dan orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang seperti ini. Seperti ini, Bapak Saudara. Dia pikul terus, beban terus, tekanan terus dalam hidupnya. Kenapa? Begitu berat beban itu di pundak dia, lebih besar yang dibawa daripada orangnya, Bapak Saudara. Inilah ibarat bahwa orang sedang ditutupi dengan kegelapan. Dan kegelapan itu adalah bicara soal dosa, bicara soal hore niha gulidano, Bapak Saudara. Itu yang disebut dengan kegelapan, Bapak Ibu. Kita lihat, saudara, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita perhatikan bahwa di dalam dia ini adalah Yesus. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kegelapan ada atau menurut Bapak Ibu? Ada kira-kira? Kegelapan itu ada menurut Bapak Ibu, kira-kira? Menurut Bapak Manesi, kira-kira kegelapan itu ada? So kira-kira, gemi-gemi ada? Hah? So ya. Logika umum bahwa kegelapan itu ada. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, kegelapan sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Kita perhatikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kita memperhatikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita memperhatikan. Menurut orang yang berilmu bahwa kegelapan sebenarnya adalah tidak ada. Tidak ada. Kenapa saya katakan kegelapan tidak ada, Bapak Saudara? Adalah kalau ini contohnya ruangan ini, kita sedang ada di tengah malam. Lampunya mati. Baru kita ibadah. Saya rasa Bapak Ibu hanya mendengarkan bicaraku, tidak melihat wajah saya. Dan semua kita yang ada di sini, kita tidak bisa melihat wajah masing-masing. Sebab kegelapan sudah menguasai ruangan ini. Dan ketika lampu dinyalakan semuanya, bahwa secara otomatis maka kegelapan itu hilang. Amin. Artinya Bapak Saudara, terang itu adalah hidup manusia. Kalau hidup manusia dan kalau hidup kita tetap menyalakan pelita itu, menyala bosku, bersinar bosku, maka saya rasa kegelapan itu tidak pernah menguasai kita. Tapi kenapa muncul kegelapan? Karena kadang-kadang pelita kita padam. Kadang-kadang terang kita tidak menyala. Kadang-kadang sinar kita tidak bersinar. Makanya kadang-kadang kegelapan itu menguasai kita. Karena terang kita bersinar, tidak lagi bersinar. Menyala, tidak lagi menyala. Dan tidak ada lagi terang di dalam hidup kita. Makanya kegelapan menguasai hidup manusia. Oh saudara. Nah artinya tidak ada kegelapan. Bagaimana supaya manusia itu bisa keluar dari kegelapan? Kita lihat. Caranya yang kedua adalah kita harus ikut Yesus. Kenapa kita harus ikut Yesus? Kita perhatikan. Yohanes 8:12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini kita melihat, kalau kita mengikut Yesus, maka kegelapan itu sudah tidak ada lagi bagi kita. Amin. Kenapa? Karena kalau kita mengikut Yesus, maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan barang siapa, kita perhatikan, barang siapa mengikut aku, gofuhani haco ya dan lohani mawal maka badalu cukup gemi. Gofuhani haco ya tidak akan berjalan dalam kegelapan.
Kenapa? Karena terang yang menguasai hidupnya. Itu sebabnya hari ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa mengikut Yesus itu adalah terang. Dan orang tidak percaya Yesus itu, Bapak Saudara, adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Ustadz yang tadinya dia pendeta, Yahya Waloni. Itu Ustadz Yahya Waloni. Dia adalah pendeta, tapi dia murtad, dia menjadi ustadz, Bapak Saudara. Tapi beberapa minggu yang lewat dia meninggal dalam keadaan menolak Yesus. Alkitab kita berkata bahwa orang yang menolak Yesus adalah orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang menolak Yesus berarti tempatnya adalah neraka, kegelapan. Nah ini, Bapak Saudara, artinya ketika kita mengikut Yesus, maka kita akan menjadikan hidup kita menjadi terang. Seterusnya Ibrani, kita lihat. Apa itu artinya terang? Terang itu adalah menyelidiki. Terang itu adalah menampakkan. Terang itu adalah melihat. Kita lihat, Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai ke memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tapi lebih bagus bahasanya. Saya akan bikin bahasa dia, saudara. Lebih bagus. Gimana badan? Taromali loma lagi ada no taromali sauri. Masabele atare moroi magari sifama baba. Taromali ada isosu. Bayangkan, saudara. Hete bai he soto halagi bai isosu mano. Saudara. Isosu irugi makanoso. Bayangkan, saudara. Irugi babu-bu. Utodera ireke iila baka gira era ba soda dodoniha. Bayangkan, saudara, isosu. Bayangkan. Eko bisa bebe mo ba isosu mano. Irena tola iila baka isosu mano baka noso. Ba ba irugi baka bubu. Irugi baka bubu ini adalah lu seperti bubu ini. Irugi baka bubu, sambungan tulang, Bapak Saudara. Irugi baka bubu, bukan hanya bubu, Bapak Saudara. Irege oroma baka gutodola. Bayangkan, saudara. Siapa yang tahu gutodola? Gutodola ini kalau diperiksa ke dokter nampaklah otak kita. Tapi otak yang dimaksud di sini gutodola, Bapak Saudara, adalah pernah tanganga gelamanu. Nano pernah tanganga gelamanu sopaka jami amian. Lu coklat ya. Itulah gutodola. Dan bayangkan firman Allah adalah sampai menyelidiki sampai pada utodola. Irege ila baka gira era. Bajonda jonda niha fefu, Bapak Saudara. Artinya ini, Bapak Saudara, yang itu artinya terang, menyelidiki, melihat dan menampakkan. Arti bangkit, kita lihat, saudara. Bangkit dan menjadi terang. Arti bangkit adalah bangkit dari tidur. Dan berdiri tegak dan menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah hai kamu yang tidur. Orang yang tidur, orang yang tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau ngorok. Malau halit rumahnya, bagainya balila. Itu orang yang tidur, Bapak Saudara. Orang yang tidur, orang yang tidak berdaya. Orang yang tidur adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi firman Allah berkata, bangkit dari antara orang yang tidur. Dan dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu artinya bangkit, Bapak Saudara. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masalah, bangkit dari problem, bangkit dari kebencian, bangkit dari apapun, bangkit dari kemalasan. Bapak Saudara, saya beberapa minggu ini saya selalu menghantam jemaat Petra supaya mereka bangkit, karena udah tidur mereka semua sekarang. Udah tidur. Orang yang tidur adalah harus orang yang bisa bangun.
Kalau tidak bangun-bangun Bapak Saudara, bangun-bangun, tidak bangun-bangun, tidak bangun-bangun, lama, sampai jam 6 pagi, sampai jam 7 pagi, sampai jam 9 pagi, sampai jam 10 pagi, sampai jam 12 siang, tidak bangun-bangun, berarti lama-lama dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Karena tidak bangun-bangun, saudara. Bapak Ibu Saudara, rohani kita yang tidur. Dan kalau rohani kita sudah tidur terus, maka lama-lama adalah rohani kita mati. Maka Efesus berkata, bangkitlah, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan ya saudara, kita harus bangkit Bapak Ibu. Kita lihat saudara, bahwa Efesus 5 ayat 13 berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ada kacamata tembus pandang Bapak Saudara. Nampak kalau itu kolor hijau. Tapi terang ini lebih dahsyat lagi daripada kacamata tembus pandang. Dilihat dari hati, dilihat sampai sumsum, dilihat sampai tulang, dan otak tulang itu sampai dia menyelidiki. Sampai hati dan sampai roh dia melihat, Bapak Saudara. Lebih hebat, lebih dahsyat terang daripada kacamata pandang, Bapak Saudara. Nah, artinya Bapak Saudara, dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, marilah bangkit bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Saudara, saya kata demikian. Yang terakhir, kita tidak bisa melihat keadaan diri kita yang sebenarnya jika tidak disingkapkan oleh Roh Kudus. Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Banyak orang sombong begini, lebih hebatnya yang ku lakukan ini, lebih hebatnya yang ku buat ini daripada yang lain. Banyak orang menurut pandangannya sendiri adalah baik, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita memperhatikan, Tuhanlah yang menguji hati, Tuhanlah yang melihat hati, Tuhanlah yang melihat setiap keberadaan hati kita, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, adalah untuk kita bangkit dan menjadi terang dan menyala dan bersinar, Bapak Saudara, adalah harus kita hidup di dalam terang itu. Siapa terang? Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Amin. Aku adalah terang dunia. Terang adalah menyikapkan hal yang tersembunyi. Jadi Bapak Saudara, ini Bapak Saudara yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita hidup dalam terang supaya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung di hati kita masing-masing, tidak ada yang saling menutup-nutupi satu sama lain dalam setiap hidup kita. Suami terbuka kepada istri dan istri juga terbuka kepada suami. Jangan nanti turun getah 50 kilo disampaikan kepada suami hanya 30 kilo. Untuk apa yang lain? Beli ini, beli margepo, beli gencu. Laki-laki yang turun 100 kilo dikasih tahu sama istrinya adalah hanya 60 kilo. Uang yang 40 kilo adalah berfoya-foya. Bapak Saudara, itu hal. Tapi kalau misalnya Bapak Saudara, kalau ditutupi dengan tujuan yang lebih baik, Bapak Saudara, kadang-kadang kan suami pelik, tidak kasih uang sama istri, lalu istri turun getah. Ya udah, kasih tahu aja, misalnya sembunyikan 10, harga 10 kilo dengan tujuan beli kolor anakku. Karena laki-laki kan tidak tahu itu keperluan anak, apalagi udah cewek, apalagi sudah wanita, Bapak Saudara. Hand body, gencu, lain parfum dan lain dan sebagainya. Laki-laki mana tahu-tahu itu semua. Padahal anak perempuan kita butuh itu semua, Bapak Saudara, butuh itu semua. Nah, artinya banyak keperluan demi untuk kebaikan tidak masalah. Tapi kalau demi untuk kejahatan, kata firman Allah berkata, saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutupi. Amin. Haleluya. Tidak ada yang ditutupi. Jangan selingkuh. Jangan main api. Suatu saat api akan nampak.
Kecil mungkin api, tapi lama-lama api itu jadi besar dan sehingga membuat nampak. Artinya jangan bermain api. Tapi orang berkata kepada saya, karena saya ketua api Tapteng. Saya ketua api Tapteng. Kadang-kadang api itu berbahaya loh. Saya bilang, yang paling berbahaya bukan api, tapi yang paling berbahaya adalah air. Amin. Api bisa diatasi, tapi air tidak bisa diatasi. Maka oleh sebab itu jangan kita lihat itu adalah manusia yang diam. Makanya ada kan orang pembunuh berdarah dingin. Sepertinya dia santai, tapi pembunuh. Tapi santai. Tapi ada orang yang keras. Orang bisa tahu kalau api kan berarti sebelum besar kita sediakan ini supaya bisa mati. Tapi kalau air bagaimana? Kalau tsunami, bagaimana cara mengatasi tsunami, Bapak Saudara? Tidak ada jalan lain selain lari. Selain lari, tidak ada jalan lain. Maka waktu air bah itu, Tuhan pernah menurunkan api ke Sodom dan Gomora. Tapi tidak semua manusia akan binasa. Tapi kita memperhatikan, lebih dahsyat, lebih hebat dari api, Tuhan menurunkan air. Dan seluruh dunia pada saat itu semua mati. Kecuali keluarga Nuh. Artinya di situ kita melihat dalam Alkitab pun adalah air lebih berbahaya daripada api. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, bukan api yang saya maksud diri kita. Jadikan menjadi terang, cahaya. Bukan apinya, tapi cahaya bersinar. Amin. Haleluya. Supaya tetap kita menyala dan tetap bersinar. Sampai di sini firman Allah, kita mau bagi berdiri, Bapak Saudara. Kita bagi berdiri. Haleluya Tuhan.